Kabut pagi masih menggantung tebal ketika Yen Xuanlin berdiri di tepi hutan terlarang sekte awan hijau. Tubuhnya yang kurus, wajah pucat, dan langka, yang selalu gemetar menjadi alasan semua orang menyebutnya sampah. Namun pagi itu ia tidak punya pilihan. Beberapa murid sudah menyeretnya masuk hanya untuk satu tujuan, menghinanya sampai puas. Lihat, bahkan napasnya sudah seperti orang mau mati, ajak salah satu murid senior sambil mendorongnya ke tanah. Xuanlin tidak melawan, bukan karena takut, tapi karena setiap kali ia mencoba mengalirkan sedikit saja, meridiannya seperti retak dan menimbulkan rasa terbakar. Ia sudah terbiasa dengan rasa sakit itu. Kabut semakin menebal, dan samar-samar terdengar suara burung gagak yang seolah menertawakan nasibnya. 3 murid senior mengelilinginya, salah satunya menendang pinggangnya sampai ia jatuh. "Kau bahkan tidak layak menjadi murid luar," katanya sambil tertawa kecil. Xuanlin hanya menggigit bibir. Dia ingin marah, tetapi tubuhnya bahkan tak sanggup menahan rasa sakit meridiannya sendiri. Saat mereka makin brutal, satu tendangan membuat tubuh Xuanlin terlempar ke area terdalam tempat di mana berdiri sebuah monumen hitam raksasa yang selalu dilarang untuk disentuh. Monumen itu menjulang tenang, tetapi memancarkan aura kuno yang membuat udara bergetar. Para murid terdiam, panik. "Neden mundur. Kita bawa dia terlalu jauh," bisik salah satu dari mereka. Tanpa pikir panjang, mereka berlari meninggalkan Xuanlin sendirian. Xuanlin terbaring lemas, pandangannya kabur, dan darah hangat merambas dari dahinya. Di tengah rasa sakit meridiannya yang seperti terbakar, ia perlahan mencoba bangkit. Tetapi langkahnya goyah hingga ia tersungkur tepat di depan monumen. Tetesan darah dari dahinya jatuh, mengenai permukaan batu hitam itu. Dalam sekejap, seluruh hutan bergetar. Cahaya biru pucat menyala dari celah ukiran monumen yang sebelumnya tampak mati. Kabut tersibak, angin berhenti, dan aura kuno merambat keluar seperti gelombang laut. Xuanlin terpaku. Terlalu lemah untuk mundur. Cahaya itu membentuk lingkaran simbol kuno yang berputar-putar di sekitar tubuhnya. Rasa sakit meridanya justru hilang digantikan oleh sensasi hangat. Seperti air lembut mengalir di setiap celah tubuhnya. Ia tidak mengerti apa yang terjadi. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak merasa tersiksa. Tiba-tiba, dari cahaya biru itu, muncul sosok kecil berambut perak. Berpakaian seperti gadis dari zaman kuno. Wajahnya lembut, tetapi matanya menyimpan kedalaman yang membuat Xuanlin merinding. "Akhirnya, aku menemukanmu," ucapnya dengan suara yang bergema seperti berasal dari 2 dunia berbeda. Xuanlin mengedip, tidak yakin apakah ia sedang berhalusinasi ke siapa. "Siapa kau?" Suaranya lemah, setengah berbisik. "Aku Linghua, roh zaman purba, dan kau?" Gadis itu menatap lurus ke matanya. Aura biru berputar lembut seperti menyambut tuan baru. "Kau adalah wadah yang telah ditunggu dunia selama 90.000 tahun." Xuanlin menelan ludah. Kata-kata itu terasa seperti beban gunung, namun sebelum ia sempat bertanya, monumen kembali memancarkan cahaya yang menelan tubuhnya. Cahaya itu masuk ke tubuhnya seperti aliran sungai yang tak terbendung, menembus meridiannya yang rusak tanpa menimbulkan rasa sakit sama sekali. Di dalam kesadarannya, ia melihat sebuah dunia retak reruntuhan langit kuno, patahan pedang raksasa, dan bayangan makhluk hitam bersayap berjuta yang merong dari balik kehancuran. "Ini apa?" gumamnya dalam hati. Linghua muncul di sampingnya, berdiri di tengah kekacauan itu seakan tempat itu adalah rumahnya. "Ini adalah pecahan zaman purba, tempat semua kekuatan besar lahir dan mati, dan mulai hari ini, tempat ini menjadi bagian dari dirimu." Xuanlin terdiam. Tidak tahu harus panik atau kagum, tapi meridianku rusak. Semua orang bilang aku tak bisa berkultivasi. Linghua tersenyum samar. Angin lembut seperti menyapu rambut peraknya. "Meridianmu bukan rusak. Mereka kosong-kosong karena ditakdirkan mengisi sesuatu yang tidak bisa ditampung oleh meridian biasa." Getaran besar mengguncang dunia. Dalam kesadarannya, bayangan makhluk raksasa hitam yang merangkak dari balik retakan langit membuat Xuanlin mundur ketakutan. Namun Linghua menyentuh pundaknya. "Tenang, itu bukan ancaman. Belum, yang penting sekarang, kau memilih. Memilih apa? Apakah kau mau tetap menjadi sampah dalam dunia yang membencimu? Atau menjadi seseorang yang akan mengguncang zaman?" Xuanlin menggenggam tanah dalam kesadarannya. Merasakan kekuatan halus mengalir di antara jarinya. Rasa sakit yang selalu menjadi teman hidupnya tidak ada lagi, yang ada hanya kekosongan. Namun kekosongan yang terasa penuh kemungkinan. Ia menarik napas panjang,
Aku memilih untuk hidup dengan caraku sendiri. Linghua tersenyum, dan dunia kesadaran itu runtuh menjadi cahaya. Ketika Xuanlin membuka mata, cahaya dari monumen menghilang, kabut kembali menutup hutan, dan tubuhnya terasa lebih ringan dari sebelumnya. Luka-lukanya semua hilang. Untuk pertama kalinya, Yun Xuanlin berdiri tanpa rasa sakit, dan tanpa ia sadari. Dari kejauhan, seorang tetua sekte menyaksikan semuanya dengan wajah pucat ketakutan. Hari itu, dunia tidak tahu bahwa zaman baru-baru saja lahir. Langit sore memerah ketika Yun Xuanlin berjalan kembali menuju gerbang sekte. Tubuhnya masih terasa ringan, seolah beban bertahun-tahun hilang dalam satu tarikan napas. Namun hatinya justru dipenuhi campuran rasa takut dan keheranan. Apa yang terjadi di monumen itu terlalu besar untuk dipahami. Dia hanya tahu satu hal, dirinya tidak lagi seperti sebelumnya. Di tengah perjalanan, suara langkah cepat terdengar. Yun Suking, kakak perempuannya, berlari dengan wajah panik. Begitu melihat adiknya, ia langsung memeluk Xuanlin erat. Pau kemana saja? Aku dengar beberapa murid menarikmu ke hutan terlarang. Aku hampir gila mencarimu. Xuanlin terdiam sesaat. Ada rasa hangat yang merayap di dadanya, sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan dari siapapun kecuali kakaknya. Aku hanya tersesat sebentar. Jawabnya, ia tidak tahu bagaimana menjelaskan kejadian itu tanpa terdengar seperti orang gila. Suking menatapnya penuh curiga. Tersesat, tapi wajahmu bersih sekali. Tak ada luka sedikit pun. Biasanya Xuanlin pulang dalam keadaan babak belur. Hari ini, kulitnya bahkan tampak lebih cerah. Xuanlin hendak menjawab, tapi tiba-tiba suara berat bergema dari balik pohon. Yun Xuanlin. Suara itu milik Elder Moranyul, tetua yang dikenal dingin dan jarang turun tangan. Ia melangkah keluar. Tatapannya memeriksa Xuanlin dari ujung kepala sampai kaki. Suking langsung menunduk hormat. Elder, adik saya Dian. Elder Mo mengangkat tangan. Kau. Ia menatap Xuanlin. Ikut aku ke ruang pemeriksaan meridian. Jantung Xuanlin berdegup cepat. Elder Mo tidak pernah peduli padanya sebelumnya. Kenapa tiba-tiba ingin memeriksa meridiannya? Apa tetua itu melihat kejadian di hutan tadi? Dengan langkah berat, Xuanlin mengikuti Elder Mo. Suking ingin ikut, tetapi tetua itu hanya menggeleng sendiri. Ruang pemeriksaan meridian berada di tengah kompleks sekte. Bangunannya sederhana, tetapi dipenuhi aura spiritual yang menekan. Elder Mo memintanya duduk, lalu meletakkan telapak tangan di punggung Xuanlin. Lalu keheningan yang sangat panjang. Aliran Ki Elder Mo masuk ke meridian Xuanlin seperti sungai jernih mencari celah. Namun saat Ki itu masuk, Elder Mo tersentak, seolah ada kekosongan besar. Sebuah jurang tak berdasar yang menyedot energinya tanpa ampun. Ia cepat-cepat menarik kembali tangannya. Wajahnya berubah pucat. Tidak mungkin, bisiknya. Xuanlin mengernyit. Elder, ada apa? Elder Mo berdiri dengan langkah goyah. Seakan dunia yang ia pahami selama puluhan tahun tiba-tiba runtuh. Meridianmu benar-benar kosong. Tidak rusak, tidak tersumbat, kosong. Seperti sebuah dunia yang belum terbentuk. Xuanlin menahan napas. Kata-kata Linghua kembali terngiang. Meridianmu bukan rusak, mereka kosong. Xuanlin, apa yang terjadi padamu hari ini? Tanya Elder Mo. Nada suaranya sangat serius. Xuanlin membuka mulut, kebingungan. Saat Linghua tiba-tiba muncul di sudut ruangan, meski hanya Xuanlin yang bisa melihatnya, suara Linghua terdengar jelas. Jangan katakan apapun, dunia belum siap. Xuanlin menutup mulut kembali. Aku tidak ingat, katanya pelan. Elder Mo menatap dalam, seakan mencoba membaca kebohongan. Lalu mendesah berat. Kalau begitu, dengarkan aku. Mulai hari ini, kau jangan biarkan siapapun menyentuh meridianmu. Jika ada tetua yang memeriksa, mereka bisa mati tersedot oleh kehampaan dalam tubuhmu. Xuanlin membelalakkan mata. Dia tidak pernah menyangka tubuhnya yang dianggap cacat bisa membahayakan orang lain. Sebelum Elder Mo pergi, ia sempat berpesan, kau akan ikut ujian murid dalam 2 minggu. Jika ada yang mencoba menjebakmu lagi, datang padaku. Nada suaranya tidak lagi meremehkan, ada ketakutan dan rasa hormat. Ketika Elder Mo pergi, Linghua duduk di meja, kakinya menggantung kecil. Tetua itu cukup pekan, tapi dia bahkan tidak tahu seberapa besar kekosongan dalam dirimu. Apa maksudmu? Tanya Xuanlin. Linghua menatap meridian Xuanlin yang seolah berputar seperti pusaran angin gelap. Kau bukan hanya wadan, kau adalah alam baru yang sedang terbentuk di dalam meridianmu. Suatu hari akan lahir sebuah dunia
Xuanlin hampir tersedak napasnya sendiri. Di dunia, Linghua mengangguk. Itulah sebabnya tubuhmu hancur. Saat kecil, kau menampung sesuatu yang lebih besar dari sekte Benua. Bahkan langit ini, malam mulai turun ketika mereka keluar dari ruangan dari kejauhan. Para murid yang dulu membuli Xuanlin memandang dengan tatapan aneh, bukan karena mereka tahu apa yang terjadi, tetapi karena Elder Mo mengantar Xuanlin keluar secara pribadi. Sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam sejarah sekte itu. Su King menghampirinya lagi, kali ini lebih tenang. Tetapi tatapannya penuh kecemasan. Apa yang tetua katakan? Ada yang aneh dengan tubuhnya. Xuanlin tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya terlihat tenang, tidak apa-apa, hanya pemeriksaan biasa. Tapi di balik senyum itu, kata-kata Linghua terus terngiang. Di dalam tubuhmu, sebuah zaman baru sedang bangkit. Dan saat bulan naik ke langit, Yun Xuanlin menyadari dirinya tidak lagi bisa bersembunyi. Dunia mungkin belum siap, tapi waktu terus berjalan, dan kekosongan dalam meridiannya semakin berdenyut. Seperti jantung dunia yang baru mulai berdetak. Fajar baru saja menyingsing ketika Yun Xuanlin duduk sendirian di pavilion kecil belakang asrama murid luar. Angin pagi membawa aroma embun dan dedaunan basah, namun yang membuatnya menggigil bukanlah udara melainkan denyut aneh yang terasa di dalam tubuhnya. Bukan denyut jantung, tetapi sesuatu yang lebih dalam, lebih luas. Seperti detakan sebuah dunia yang sedang bangun perlahan di balik meridian kosongnya. Linghua berdiri di tiang pavilion, memandang Xuanlin dengan mata peraknya yang jernih. Itu normal, jangan takut. Xuanlin menahan napas. Normal bagimu mungkin. Tapi bagaimana bisa ada sesuatu sebesar itu di dalam tubuh seseorang? Linghua tersenyum samar, seperti seseorang yang telah menyaksikan ratusan zaman naik dan runtuh. Tubuhmu bukan tubuh biasa, Xuanlin, kau dilahirkan sebagai wadah zaman. Itu artinya, tubuhmu terhubung dengan dimensi purba yang hilang. Xuanlin memijit pelipis. Kata-kata itu membuat kepalanya berdenyut. Jadi, aku menampung dimensi lain? Kau menampung kemungkinan? Linghua mendekat, menepuk bahunya. Dimensi itu belum stabil, ia seperti janin yang baru mulai berkembang. Kalau kau mati sebelum waktunya, dimensi itu akan pecah. Dan kekacauan kuno akan terbangun. Xuanlin tercekat, bukan karena ancaman itu, tapi karena kenyataannya. Sekarang ia bukan hanya yang terendah di sekte, dia justru menjadi pusat bahaya. Saat ia terdiam, suara gaduh datang dari bawah pavilion. Han Wuji, murid baru yang dikenal barbar dan kerobot, berlari sambil mengibaskan baju lusuhnya. Bro, kau di sini. Xuanlin hampir jatuh dari kursi Wuji. Kenapa berteriak pagi-pagi? Han Wuji menyodorkan gulungan bambu, napasnya terengah-engah. Ini pengumuman latihan gabungan. Semua murid luar wajib ikut, dan ia menelan ludah sekte awan hitam juga akan hadir. Xuanlin merasakan aura dingin menyelimuti perutnya. Sekte awan hitam, sekte yang terkenal dengan teknik kejam, tempat Cai Xuanyang berasal musuh alami klan Yu. Linghua mengangguk pelan. Ini cepat. Di zaman bergerak lebih cepat dari perkiraan. Xuanlin membuka gulungan itu. Di sana tertulis perintah untuk latihan gabungan 3 sekte besar. Tujuannya melatih kemampuan bertarung, tapi semua murid tahu, ini ajang unjuk kekuatan dan penghinaan terselubung. Han Wuji menepuk bahu Xuanlin, kau baik-baik saja. Kau terlihat pucat. Xuanlin berusaha tersenyum, tidak apa, hanya banyak berpikir. Han Wuji tertawa besar, bro, jangan terlalu banyak berpikir, lihat aku. Tidak pernah berpikir, tapi selalu selamat. Linghua mendecak malas. Makhluk yang diberkahi otot, lebih banyak dari otak. Wuji merinding. Kenapa rasanya aku dihina barusan? Xuanlin menggeleng sambil menahan tawa. Namun sebelum mereka melanjutkan pembicaraan, sebuah suara angkuh terdengar dari belakang. Jadi kau masih bisa tertawa juga, Yun Xuanlin? Xuanlin menegan. Cai Xuanyang melangkah mendekat. Pakaian hitam berbordir emas bergoyang tertiup angin. Wajahnya tampan, tetapi tatapannya dingin seperti es. Dua murid awan hijau yang selalu bersamanya berdiri di kiri dan kanan. Seperti anjing penjaga, Han Wuji langsung bersiap bertarung. Apa masalahmu pagi-pagi begini? Xuanyang tidak menghiraukannya. Ia menatap Xuanlin seperti melihat sampah yang berusaha naik kasta. Aku dengar kau dipanggil Elder Mo kemarin. Xuanlin menahan napas. Jadi rumor itu sudah menyebar. Xuanyang mendekat. Suaranya menurun menjadi bisikan tajam. Jangan kira kau akan mendapat perlindungan. Meridiannya rusak, tetap sampar. Dalam latihan gabungan nanti,
Aku akan memastikan kau tidak bisa berjalan lagi. Han Wuji maju satu langkah. Katakan itu lagi. Aku sebelum Wuji meledak, Xuanlin menahan lengannya. Tidak perlu. Xuanyang tersenyum tipis, puas lihat. Dia bahkan tidak berani membalas. Sampah tetap sampah. Lalu ia pergi dengan langkah santai. Han Wuji menggeram. Bagaimana kau bisa tahan diperlakukan begitu? Xuanlin memandang tangannya. Dulu ia hanya diam karena tidak bisa melawan. Tapi sekarang, meridian kosongnya berdenyut lagi, seperti merespons penghinaan itu, seolah sebuah suara purba dari dalam tubuhnya berbisik. Hancurkan mereka. Xuanlin menelan ludah Wuji. Menurutmu, seseorang yang tidak punya meridian normal, apakah bisa bertarung? Wuji menatap kosong, tapi penuh tekad. Bro, selama kau masih bisa berdiri, kau bisa bertarung. Linghua menikut Xuanlin pelan. Dan kau bukan hanya bisa bertarung, kau bisa memusnahkan mereka. Beberapa jam kemudian, semua murid berkumpul di alun-alun, suasana tegang. Para tetua sekte berdiri dengan jubah formal, dan para murid menaikkan aliran ki masing-masing untuk menunjukkan kekuatan ketika Elder Mu muncul. Semua murid menunduk, namun ia tidak memandang siapapun. Kecuali Xuanlin. Dari jauh, tatapan tetua itu mengunci pada dirinya. Tatapan yang bukan sekadar pengawasan, tetapi kekhawatiran, ketakutan, seolah Elder Mu ingin berkata tanpa suara. Jangan biarkan dunia tahu siapa dirimu. Dan saat gong besar ditabuh sebagai penanda latihan gabungan dimulai, meridian Xuanlin bergetar kuat seakan ada pintu purba yang mulai membuka sedikit demi sedikit. Hari itu, bukan sekadar latihan gabungan yang dimulai, tetapi awal dari gejolak zaman yang tidak akan bisa dihentikan lagi. Suasana latihan gabungan memanas sejak pagi. Alun-alun luas sudah penuh dengan murid dari berbagai sekte. Bendera sekte awan hijau, sekte gunung angin, dan sekte awan hitam berkibar berdampingan. Namun aura di antara para murid jauh dari kata damai. Dari atas panggung, para tetua memandang dengan pandangan tajam. Mereka haus akan pertunjukan kekuatan. Yuan Xuanlin berdiri di barisan belakang murid luar sekte awan hijau. Han Wuji berdiri di sebelahnya, gelisar. Sementara tatapan murid-murid awan hitam memindai kerumunan seperti pemburu mencari mangsa. Di antara mereka, Sai Xuanyang sudah menemukan mangsanya. Lihat, dia benar-benar datang. Gumam murid awan hitam sambil tertawa kecil. Sampah meridian rusak yang bahkan tak bisa menahan aliran ki. Xuanlin menahan napas. Denyut lembut dari meridian kosongnya kembali terasa ritmis, dalam, dan semakin kuat. Seperti ada sesuatu yang ingin keluar, tapi masih terkunci. Linghua muncul di sampingnya. Meski tak terlihat oleh orang lain, kau akan merasakannya lebih jelas hari ini. Tempat seperti ini, penuh aura bertarung dan persaingan, akan mempercepat detak dari dunia di dalam dirimu. Xuanlin melirik ke samping. Apa itu berbahaya? Untuk orang lain? Ya, Linghua tersenyum tenang. Untukmu, itu adalah panggilan alami. Suara gong kedua bergema keras. Elder Mu Ranyu melangkah maju dan mengangkat tangannya. Latihan gabungan tahun ini akan dimulai dengan duel antar murid luar, bebas memilih lawan, tidak boleh membunuh siapa melanggar. Dihukum sesuai aturan sekte. Auranya menggetarkan udara. Han Wuji memandang Xuanlin cemas. Bro, jangan sampai Xuanyang menantangmu duluan. Aku bisa bertarung menggantikanmu. Belum sempat ia menyelesaikan kalimat, seseorang sudah melangkah ke tengah arena dengan senyum licin. Sai Xuanyang. Aku menantang Yuan Xuanlin dari sekte awan hijau. Kerumunan langsung heboh. Dia benar-benar memilihnya. Ini bukan duel, ini pembantaian. Yuan Xuanlin mungkin mati berdiri. Han Wuji menahan napas panjang. Sialan. Xuanlin mengangkat wajahnya. Dalam sekejap, semua tatapan mengarah padanya, tatapan yang menganggapnya tak lebih dari tumbal. Elder Mu menatapnya dari panggung. Matanya mengerut sedikit, seolah memperingatkan. Jangan biarkan siapapun memeriksa meridianmu, bahkan lewat pertarungan. Tapi menghindari tantangan di depan umum sama saja mempermalukan sektenya sendiri. Xuanlin melangkah maju. Kerumunan langsung riuh. Beberapa murid senior bahkan tertawa. Linghua berjalan di sampingnya. Suara lembutnya terdengar, seperti bisikan zaman. Tenang saja, kau tidak perlu menggunakan ki. Dunia di dalammu akan melindungimu secara nalurian. Xuanlin menarik napas dan menaiki arena. Sai Xuanyang menyeringai. Tidak kusangka kau benar-benar datang. Apa kau ingin mati cepat? Xuanlin tidak menjawab. Ia hanya berdiri tegak dalam diam, yang membuat Xuanyang sedikit kesal. Bagus, Xuanyang mencabut cambuk ki hitamnya.
Kalau begitu, aku tidak akan menahan diri. Cambuk itu melesat dengan suara ledakan angin, menghantam tanah tepat di samping kaki Xuanlin hingga batu pecah. Bahkan para tetua mengangguk kecil serangan itu sangat cepat untuk ukuran murid luar. Namun Xuanlin tidak bergerak, bukan karena berani, tetapi karena tubuhnya tidak merasa perlu melangkah. Linghua tersenyum tipis. Itu dia, dunia dalam tubuhmu. Sedang mempelajari ancaman, Xuanyang mengayunkan cambuk lagi lebih keras. Jangan hanya berdiri. Wush, trak. Cambuk Ki menghantam bahu Xuanlin, tapi tidak ada luka, tidak ada darah, tidak ada bekas. Xuanyang terpaku. Apa? Kerumunan melonjak bingung, bagaimana bisa dia tidak terlempar? Seolah dunia berhenti sejenak, Xuanlin menunduk, melihat bahunya sendiri. Ia merasakan sesuatu, seperti lapisan tipis tak terlihat, yang menyerap energi dari serangan itu, bukan perisai Ki, tetapi sesuatu yang lebih alami. Linghua mengangguk bangga, itu adalah lapisan pertama dunia purba. Ia melahap energi, untuk menstabilkan dirinya. Xuanyang menggertakkan gigi, sombong sekali. Ia mengumpulkan Ki lebih banyak kali ini, cambuknya berwarna hitam pekat, memancarkan aura dingin. Para tetua berbisik teknik serpihan bayangan, dia gila. Itu teknik tingkat menengah, untuk murid dalam. Cambuk itu melesat seperti kilat hitam, semua murid menahan napas, yakin Xuanlin akan remuk. Tapi ketika cambuk itu mengenai tubuh Xuanlin cerak, bukan tubuh Xuanlin yang retak. Cambuk Ki Xuanyang pecah, menjadi serpihan hitam di udara. Xuanyang terpental mundur. Darah menetes dari telapak tangannya. Kerumunan, sunyi, sangat sunyi. Han Wuji ternganga. Bro, apa yang baru saja terjadi? Xuanlin menatap tangannya sendiri. Merinding, denyutan dalam tubuhnya semakin kuat semakin jelas. Seperti detak hati raksasa. Xuanyang menatapnya dengan mata membesar penuh kebencian dan ketakutan. Kau bukan Dian Xuanlin yang dulu. Linghua berbisik di telinga Xuanlin, dunia di dalam dirimu, baru saja membuka pintu pertama. Elder mau berdiri dari kursinya, wajah pucat. Di langit, awan seolah bergerak melingkar, dan lelaki yang selama ini dianggap sampah baru saja menunjukkan jejak pertama kekuatan yang bahkan tidak dimiliki murid inti sekalipun. Namun ini baru permulaan, karena dengan pintu pertama terbuka zat kekosongan dalam dirinya mulai menarik perhatian sesuatu yang seharusnya tidak pernah bangkit. Gerbang Keanzuan berdiri megah, diterangi sinar merah senja. Namun bagi Xuanliang, hari itu terasa seperti pintu menuju sesuatu yang jauh lebih gelap. Ia berjalan perlahan, menahan riak energi liar dalam tubuhnya yang terus tumbuh tanpa kendali. Di sisi kanan, Xuan Qiu memandangnya tanpa berkata-kata, ada sorot bangga, tapi juga takut, seolah ia tahu sesuatu yang tak dikatakan. Kau tampak berbeda akhir-akhir ini, gumamnya. Namun Liang tak menanggapi. Liang merasakan napasnya berat. Ada denyutan asing di balik nadi, seperti ada suara samar yang memanggil namanya. Suara itu muncul sejak malam aura merah. Semakin ia menekan kekuatannya, semakin keras suara itu memanggil. Begitu mereka melintasi gerbang utama, para penjaga menatap Liang dengan pandangan bercampur waspada. Aura dinginnya masih tersisa, bahkan membuat udara sekitar terasa menusuk kulit. Itu bocah meridian rusak, bisik salah satu dari mereka. Namun Liang menghiraukannya. Di dalam aula, Patriark Xuan Jinghai tampak duduk dengan wajah serius. Xuan Mairen berdiri di belakangnya, menilai Liang dari ujung kepala hingga kaki seolah sedang mengamati hama berbahaya. Kau membuat kekacauan di gerbang Shou, katanya datar. Liang tidak menyangka, namun Qiu maju selangkah. Itu bukan sepenuhnya kesalahannya. Orang-orang Shou yang memulai semua diam. Qiu, dunia tidak peduli siapa yang memulai, dunia hanya peduli siapa yang tampak paling lemah. Mairen menatap Liang tajam, dan dia tampak seperti malapetaka yang belum matang. Liang merasakan jari-jarinya bergetar, bukan karena marah, tapi karena dorongan energi liar di tubuhnya yang semakin sulit ditahan. Ia menggigit bibir, menahan getaran yang mengalir sampai bahunya. Patriark Jinghai mengetukkan tongkatnya. Lian, kami akan mengirimmu ke pavilion Rembah Senja besok. Di sana, seorang tetua mungkin bisa menilai kondisi tubuhmu. Mairen menyipitkan mata, atau mengurungnya bila perlu. Qiu hendak membalas, tapi Liang mengangkat tangan. Aku mengerti. Sebelum mereka bubar, Liang menangkap seseorang berdiri jauh di sudut aula. Seorang laki-laki berjubah hitam dengan wajah tertutup. Seluruh tubuhnya seperti tidak memantulkan cahaya sama sekali.
Ketika Liang mencoba fokus ke arahnya, sosok itu lenyap seolah tak pernah ada. Ketika Liang dan Qiu keluar, angin malam tiba-tiba bergerak aneh, sehelai daun jatuh. Lalu membeku di udara, sebelum perlahan hancur menjadi debu hitam. Liang terpaku, Qiu menatap daun itu dengan wajah pucat. Apa? Itu ulahmu. Liang menggeleng. Bukan, tapi ada sesuatu yang mengikuti kita sejak tadi. Bayangan hitam bergerak cepat di atap rumah-rumah klan, hampir tak terlihat. Liang merasakan suara dalam nadinya semakin keras lebih jelas. Akhirnya, kau hampir siap. Liang menegang. Suara itu kini terdengar seperti bisikan di telinganya. Sementara di kejauhan, sosok berjubah hitam yang sebelumnya mengintai di dalam aula berhenti di atas sebuah pagoda. Ia membuka sedikit penutup wajahnya, menampilkan sepasang mata yang terlihat seperti mata makhluk purba. Anak itu bangkit lebih cepat dari ramalan. Ini akan mengubah seluruh peta dunia kultivasi. Saat malam menggulung seluruh klan Xuan, Liang berjalan menuju kediamannya dengan langkah berat. Namun ketika ia membuka pintu kamar, seluruh lilin padam bersamaan, meninggalkan hanya satu cahaya redup dari rembulan, dan di tengah ruangan, seolah menunggu sejak lama, berdiri sosok kabut hitam menyerupai manusia, tidak memiliki wajah, tidak memiliki suara, hanya kehadiran dingin yang menusuk tulang. Liang mengangkat tangan dalam refleks bertahan, namun sosok itu tidak bergerak. Lalu tanpa peringatan ia berbicara dalam suara retak yang terdengar seperti dua zaman berbenturan, pewaris retak zaman. Waktumu telah dimulai. Kabut hitam itu berdiri tanpa gerakan, walau tak memiliki wajah. Liang dapat merasakan tatapan tak kasat mata menembus hingga sumsum tulangnya. Udara beku menyelimuti ruangan, membuat dinding kayu mengerut seolah ketakutan. Pada keberadaan makhluk ini, Liang menelan napas perlahan. Mencoba mempertahankan kesadarannya. Siapa kau? Suaranya serak. Kabut itu tidak langsung menjawab. Tubuhnya berfluktuasi, seperti riak tinta di permukaan air. Barulah kemudian suara retaknya muncul lagi seperti suara dua logam purba yang bertabrakan. Aku adalah jejak, pecahan dari sesuatu yang lebih tua dari dunia. Liang menggenggam tinjunya, derap energi liar dalam tubuhnya semakin tidak stabil. Kenapa kau datang padaku? Kabut itu bergerak sedikit, meski tetap tidak memiliki bentuk yang jelas, karena meridianmu yang rusak bukanlah kerusakan, melainkan pintu. Liang mengerutkan alis. Kata-kata itu terdengar seperti teka-teki yang terlalu kuno untuk dipahami. Pintu apa? Makhluk itu mengangkat lengannya, atau sesuatu yang menyerupai lengan. Dari tubuhnya muncul retakan kecil, seperti garis patah di udara. Cahaya ungu kehitaman merembes keluar dari retakan itu, membuat lantai bergetar. Pintu menuju retak zaman, sebuah kekuatan yang tidak seharusnya ada. Tiba-tiba ruangan bergetar keras, lilin-lilin yang padam kembali menyala. Kali ini, dengan api biru yang menari liar. Liang mundur satu langkah. Terapi retakan yang ditunjukkan makhluk itu mengikuti gerakannya seolah menempel pada tubuhnya. Kau dilahirkan dengan meridian rusak bukan karena nasib buruk, namun karena dunia tidak mampu menahan aliran energi retak zaman dalam dirimu saat kau masih bayi. Liang membeku, seumur hidup ia dijek sebagai yang tidak berguna. Karena alasan yang ternyata jauh melampaui pengetahuan manusia, kabut itu mendekat, dan Liang merasakan tekanan luar biasa di dadanya. Napasnya sesak, hawa dingin menusuk tulang, tapi ada sesuatu yang lain, sebuah percikan kekuatan yang berdenyut hebat, seolah menunggu dilepaskan. Mulai malam ini, kekuatanmu akan berkembang lebih cepat daripada batas tubuhmu. Jika kau tidak belajar mengendalikannya, kau akan meledak. Liang terdiam. Kata meledak terasa terlalu tenang untuk bahaya sebesar itu. Makhluk itu mengangkat tangannya lagi, lalu menyentuh dada Liang. Retakan di udara meledak menjadi cahaya, menembus tubuh Liang dalam sekejap. Liang menjerit tanpa suara. Seluruh tubuhnya terasa ditarik paksa ke arah yang tidak dikenal, seolah ia tenggelam dalam jurang waktu yang retak. Dalam sekejap, ia melihat kilatan masa lalu, masa depan, tempat-tempat asing, langit yang runtuh, dan bintang yang hancur. Suara-suara tak dikenal berbaur menjadi satu jeritan, mantra, tawa, dan bisikan, kemudian semuanya hilang. Liang terhuyung jatuh ke lantai, napas terputus-putus. Terluh dingin membasahi tubuhnya. Kabut itu mundur, kekuatannya mulai memudar. Aku hanya pecahan kecil, tapi setelah malam ini, yang lain akan mulai mencarimu. Yang lain? Liang memaksa bangkit. Pewaris retak zaman tidak pernah muncul tanpa memicu perburuan.
seseorang dalam klanmu sudah mencium tanda-tandanya. Liang terdiam, ingatannya langsung kembali ke sosok berjubah hitam di aula klan. Sebelum Liang dapat bertanya lagi, kabut itu mulai hancur menjadi serpihan cahaya yang perlahan redup. Suara retaknya terdengar semakin jauh, bangkitlah. Sebelum mereka menemukanku kembali melalui dirimu. Dalam beberapa detik, sosok itu lenyap sepenuhnya. Liang menatap ruangan yang kini gelap kembali, napasnya masih berat. Tubuhnya terasa lebih kuat, namun juga lebih rapuh seperti ada badai besar yang tertidur di dalam meridiannya. Menunggu waktu untuk meledak, ia melangkah ke arah jendela, menatap langit malam yang dipenuhi awan hitam, pewaris retak zaman. Dan orang-orang akan memburuku. Di kejauhan, tepat di atas pagoda klan, sepasang mata seperti mata makhluk purba memandang ke arah kediamannya dingin dan penuh perhitungan. Liang mengepalkan tinjunya. Aku tidak akan mati sebelum tahu siapa aku sebenarnya, dan malam itu, tanpa disadari siapapun. Langit di atas klan Zuan retak halus, seolah merespon kebangkitan sesuatu yang seharusnya tidak pernah muncul kembali. Langit di atas klan Zuan yang meretak tipis semalam kembali normal, seakan tak terjadi apa-apa. Tetapi Liang merasakannya retakan itu masih ada, hanya saja tak kasat mata, seperti napas lembut yang menempel di kulitnya, mengikuti setiap gerakannya. Saat fajar tiba, ia membuka mata dengan kepala berat dan tubuh panas, energi di dalam meridiannya meluap-luap, tidak seperti biasanya, seolah badai yang ditekan paksa di dalam botol. Liang bangkit, memandangi kedua telapak tangannya yang bergetar, bukan karena lemah, tapi karena kelebihan kekuatan. Kalau aku tidak bisa mengendalikannya, aku yang akan hancur lebih dulu. Ia memutuskan keluar kamar untuk mencari udara segar. Namun begitu membuka pintu, ia langsung melihat seseorang berdiri di depan rumahnya, seolah menunggu sejak lama Xuan Qiu. Namun ada yang berbeda dari Qiu pagi itu, wajahnya tampak tegang. Dan di tangannya ada sebuah gulungan kain merah tua segel resmi klan. Liang, ucap Qiu dengan suara serat. Patriark ingin kau berangkat ke pavilion Rembah Senja hari ini. Lebih cepat dari rencana. Liang mengerutkan kening, kenapa tiba-tiba? Qiu menatapnya lama, sebelum akhirnya mendekat dan menurunkan suaranya. Karena tadi malam, langit di atas klan bergerak, para tetua merasakan sesuatu, mereka bilang itu tanda buruk. Liang menahan napas. Qiu menatap kedua mata temannya itu, dalam-dalam, dan mereka yakin. Semuanya berpusat padamu. Sebelum Liang sempat menjawab, satu aura tajam tiba-tiba menghantam halaman. Xuan Mairen muncul dengan langkah cepat, jubah emasnya berkibar, dan tatapannya menusuk. Kau, katanya sambil menunjuk Liang, mengikutiku ke aula samping, sekarang. Qiu hendak menahan, tapi Mairen menurunkan tekanan aura begitu kuat, hingga Qiu tersentak mundur. Liang merasakan tekanan itu menusuk kulitnya, tapi tubuhnya tidak melemah. Mairen sempat memperhatikan hal itu, dan sorotnya berubah sedikit lebih gelap. Mereka berjalan menuju aula samping, bangunan kecil yang biasanya hanya digunakan untuk pemeriksaan energi. Begitu pintu tertutup, Mairen memutar setir, menutup seluruh ruang dengan formasi isolasi suara. Mairen berdiri di tengah ruangan, menatap Liang dari atas ke bawah seolah mengukur setiap inci tubuhnya. Semalam, sesuatu terjadi padamu. Liang tidak menjawab. Auramu, lanjut Mairen, berubah, lebih padat, lebih tua. Kata tua itu membuat Liang menegang. Itu kata yang sama dengan makhluk kabut semalam. Mairen mendekat hingga jaraknya hanya 1 langkah. Katakan, apa yang kau lakukan? Teknik terlarang? Kontrak dengan Ra? Liang menggeleng. Tidak ada. Mairen tidak percaya. Ia mengangkat tangannya, menempelkan telapak di dada Liang untuk membaca energi. Tapi seketika krek, suara retakan terdengar. Bukan dari dinding, bukan dari lantai, dari ruang kosong di antara Mairen dan Liang. Retak tipis seperti kaca muncul di udara dan menyambar tangan Mairen. Patriark muda itu terlonjak mundur, memegang tangannya yang memerang. Ini apa? Matanya melebar. Liang juga terkejut. Ia tidak melakukan apapun. Mairen menatap retakan kecil itu, yang perlahan menutup kembali seolah belum pernah ada dengan wajah pucat. Retakan ruang. 3 kata itu cukup untuk membuat suasana berubah drastis. Mairen mundur 2 langkah. Kini menatap Liang seolah melihat monster yang baru bangun. Kau bukan lagi sekadar murid meridian rusak ini. Ini ancaman, ancaman bagi dunia kultivasi. Aura Mairen melonjak. Lantai bergetar, dinding retak. Liang merasakan situasi semakin buruk. Teman sekalanya sendiri
mungkin akan mencoba mengurung atau membunuhnya. Namun sebelum Mairen melakukan apapun, boom. Pintu aula meledak dari luar, debu mengepul. Qiu menerobos masuk sambil terengah. Stop. Liang harus pergi sekarang. Tetua Agung Xuan Shaolin memerintahkan penahanan langsung. Liang membeku. Penahanan? Qiu menarik lengannya. Kau harus kabur, Lian. Mereka takut padamu. Mairen mengangkat tangan, hendak menangkap Liang. Namun saat Mairen menginjak lantai, retakan kecil muncul lagi. Krek krek krek. Retakan itu memantul di udara seperti jaring halus, menyambar formasi ruangan hingga semuanya runtuh. Liang merasakan tubuhnya bergerak sendiri, didorong sesuatu yang tak terlihat. Ia meraih Qiu dan melompat keluar dari aula tepat sebelum seluruh bangunan ambruk. Qiu membawanya ke gang sempit di belakang kediaman klan. Napasnya memburu. Ada yang lebih buruk, katanya dengan suara bergetar. Liang menatapnya. Qiu menunjuk ke langit, dan Liang melihatnya. Lingkaran cahaya ungu gelap, sebesar polo kecil, berputar pelan tepat di atas klan Xuan. Hanya murid tertentu yang bisa melihatnya. Simbol kuno berputar-putar di dalamnya, seolah dunia sedang menandai seseorang. Qiu menelan ludah Lian. Itu tanda surga. Surga baru saja mencatat namamu. Liang terdiam sangat lama. Sementara di kejauhan, mata makhluk purba yang mengintai sejak episode sebelumnya terbuka semakin lebar. Pencatatan surga. Ini tak pernah terjadi selama 10.000 tahun. Bocah itu benar-benar pewaris retak zaman dunia kultivasi. Baru saja berubah. Desir angin malam membawa hawa aneh. Liang masih menatap lingkaran cahaya ungu gelap di langit, simbol kuno yang berputar pelan seolah menunggu sesuatu. Itu bukan sekadar fenomena langit, itu adalah pencatatan surga, tanda bahwa keberadaannya telah masuk dalam hukum dunia. Dan dunia tidak pernah mencatat nama seseorang tanpa konsekuensi. Qiu mengguncangnya. Liang, kita harus pergi dari klan sekarang juga. Para tetua sudah memperketat penjagaan. Mereka pikir kau memancing bencana. Liang menelan napas. Qiu, kalau aku pergi, kau bisa ikut terseret. Qiu mendecat. Kau pikir aku peduli? Liang, dari dulu cuma aku yang percaya kau bukan kutukan. Dan sekarang ia menunjuk langit gelap. Langit sendiri membuktikan ada sesuatu yang besar dalam dirimu. Liang terdiam sejenak. Keputusan yang ia ambil malam itu akan menentukan segalanya. Tunjukkan jalannya, ucapnya akhirnya. Qiu menariknya masuk ke jalur kecil yang jarang digunakan murid lain, sebuah lorong rumput liar di belakang gudang senjata. Namun baru beberapa langkah mereka berjalan, suara dentingan formasi aktivasi terdengar di seluruh arah. Ting 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 ting. Formasi pengurung dipasang. Qiu menjerit panik. Liang merasakan tekanan spiritual menghantam udara seperti dinding tak terlihat. Mereka sedang dikunci, seluruh klan sedang digerakkan hanya untuk menangkap dirinya. Kita tidak punya banyak waktu. Qiu menarik pedang pendeknya, mencoba menusuk salah satu titik formasi, namun pedang itu terpental keras, hampir lepas dari tangannya. Liang menatap retakan tipis di udara, ingatan akan apa yang terjadi dengan Mairen kembali. Ia menarik napas dalam dan fokus. Retak zaman, jika kau benar-benar ada dalam diriku, tolong biarkan aku lewat. Krek, retakan kecil muncul tepat di samping formasi, tipis seperti garis goresan di kaca. Liang meraih tangan Qiu ke sini. Ia menarik Qiu dan melompat melewati retakan itu, yang seketika meregang seperti pintu kecil yang tidak seharusnya ada. Formasi pengurung di belakang mereka meledak kecil ketika retakan tertutup kembali. Qiu terngangah. Lian, kau barusan membelah formasi tingkat 4 tanpa teknik apapun. Sebelum Liang membalas, suara langkah-langkah cepat menggema dari berbagai arah. Aura para tetua mulai muncul satu persatu. Liang memutuskan untuk tidak berhenti. Mereka berlari melewati kebun bambu, menuju gerbang samping klan yang jarang dijaga. Tapi baru separuh jalan, ketiga sosok muncul tepat di depan mereka. Tetua Agung Xuan Shaolin, dua tetua penegak hukum, dan aura mereka lebih berat daripada gunung. Shaolin memandang Liang dengan mata tajam seperti menganalisis hewan langka. Xuan Liang, atas nama keamanan klan Xuan, kau harus menyerahkan diri. Qiu maju satu langkah, meski lututnya bergetar. Tetua, Liang tidak bersalah. Kalian tidak tahu apa sebenarnya dia. Shaolin menekan aura, membuat Qiu terjatuh lutut dengan wajah pucat. Liang menahan pergerakan alami energinya yang ingin meledak. Jika aku menyerah, apa kalian akan membunuhku? Shaolin tidak menjawab, namun tatapan dinginnya sudah cukup.
Tidak perlu kata-kata untuk mengetahui jawabannya. Kedua tetua penegak hukum maju bersamaan. Tangkap dia. Liang merasakan dorongan kuat dalam dadanya. Energi liar itu melonjak begitu cepat hingga pandangannya bergetar. Namun saat tetua itu menyerang Trek, retakan besar muncul di tanah, memisahkan langkah mereka. Dua tetua terpental mundur oleh tekanan tak kasat mata. Shaolin mengerutkan dahi. Retakan ruang. Kau bahkan belum mencapai alam inti emas. Bagaimana mungkin tubuhmu mampu? Liang tidak menunggu mereka pulih. Ia menarik kial, melompat melewati bambu, menuju dinding luar kelar. Namun, ketika hampir sampai, sebuah aura lain muncul. Lebih dingin, lebih purba, sosok berjubah hitam yang pernah muncul di aula klan berdiri di atas dinding. Menatap Liang dengan mata seperti milik makhluk yang hidup ribuan tahun. Qiu terdiam, tubuhnya membeku ketakutan. Liang menegakkan tubuhnya. Jantung berdegup kencang. Siapa sebenarnya? Sosok itu tidak menjawab. Ia mengangkat tangannya sedikit, dan langit ungu gelap yang tadinya jauh bergerak turun. Simbol lingkaran surga memadat, mengarah tepat ke posisi Liang seperti sinar pengejar. Shaolin, yang mengejar dari belakang, terkejut besar. Ini bukan sekadar pencatatan surga ini. Pemantauan langsung. Bocah itu akan sosok berjubah hitam menatap Liang dengan intensitas sedingin kematian, dan membisik, bangun lebih cepat, pewaris retak zaman. Sebelum surga menghapusmu, dan dalam sekejap, tanah di bawah Liang retak, cahaya ungu mengelilingi tubuhnya. Lalu dunia di sekitar mereka hancur seperti kaca yang dipukul palu. Liang menghilang, Qiu berteriak namanya, Shaolin terpaku, dan sosok berjubah hitam tersenyum tipis. Permainan akhirnya dimulai. Ketika cahaya ungu itu menelan Liang, ia merasa tubuhnya seperti ditarik oleh ribuan tangan tak terlihat. Bukan sekadar terhisap tetapi dicabik keluar dari dunia yang ia kenal sejak lahir. Suhu dingin menerjang kulitnya, sementara udara yang ia hirup terasa seperti pasir halus bercampur energi liar. Lalu semuanya berhenti. Liang terjatuh keras ke tanah, debu hitam beterbangan. Ia terbatuk, mencoba bangkit, dan barulah ia menyadari, ini bukan klan Xuan ini, bahkan bukan dunia kultivasi yang ia kenal. Langitnya retak, bukan retakan tipis seperti yang muncul di klan, tetapi jalur-jalur patahan raksasa yang memanjang seperti guratan tinta ungu di atas kanvas gelap. Cahaya samar mengalir di dalam retakan itu, seperti darah purba yang mengalir di pembuluh jagat raya. Tanahnya hitam, gersang, dan berdebu seperti abu gunung berapi. Tidak ada pepohonan, tidak ada angin, tidak ada suara, hanya keheningan mutlak. Liang meraba dadanya, energi dalam meridian masih liar, tapi kini lebih stabil, seperti mengikuti irama dimensi ini. Di mana aku? Suaranya sendiri terdengar aneh, terdistorsi, seolah gema dari dua arah sekaligus. Saat ia berdiri penuh, ia melihat sesuatu bergerak di kejauhan, awalnya seperti bayangan, tapi kemudian bentuknya semakin jelas. Tubuh besar setinggi rumah 3 lantai, namun tidak memiliki kepala. Hanya dada berlubang kosong dengan cahaya ungu berdenyut di dalamnya. Liang menegang. Monster itu tidak berjalan di tanah, ia melayang seperti boneka patah yang dikendalikan sesuatu. Namun makhluk itu tidak memperhatikan Liang, ia bergerak pelan, seperti sedang berpatroli. Liang bersembunyi di balik batu pecah, dan menahan napas. Tempat apa ini? Suara lain muncul di belakangnya, bukan suara makhluk, tapi suara retakan lain terbuka, crek-crek-crek. Liang memutar tubuh, retakan kecil membelah udara, membentuk lingkaran tipis. Dari dalamnya, muncul cahaya, dan keluar dari cahaya itu, sosok kabut hitam yang pernah ia temui di kamar semalam, namun kali ini bentuknya lebih besar, lebih padat, lebih lengkap. Kita bertemu lagi, pewaris retak zaman. Liang mengapa, kau yang membawaku ke sini? Kabut itu tertawa lirih, suara seperti logam beradu. Tidak surga yang melakukannya. Aku hanya mengikuti jejak kekuatanmu. Lalu tempat apa ini? Makhluk itu mengangkat tangannya, menunjuk ke langit yang penuh retakan. Ini adalah dimensi retak, sebuah pecahan dunia lama. Liang membeku, dunia lama? Kabut itu melayang mendekat. Sebelum dunia yang kau tinggali sekarang ada, sebelum hukum kultivasi diciptakan, sebelum para dewa mengatur ulang surga, ada dunia yang jauh lebih tua. Dunia itu hancur karena kekuatan yang sama dengan yang ada dalam dirimu. Liang merasakan tenggorokannya menyaring. Jadi, kekuatan retak zaman menghancurkan dunia? Benar, dan kini kekuatan itu kembali melalui tubuhmu. Liang menelan ludah logis, namun mengerikan. Kabut itu menggenggam udara,
menampilkan pecahan memori seperti riak air, para kultivator kuno, langit runtuh, makhluk raksasa dengan ribuan mata, dan retakan seperti pedang yang membelah benua. Pewaris retak zaman terakhir muncul 10.000 tahun lalu, ucap kabut itu. Dan seluruh surga hampir runtuh. Liang ingin menyangkal, tapi tubuhnya sendiri terasa seperti bukti. Kalau begitu, kenapa aku lahir dengan kekuatan seperti ini? Siapa yang memilih aku? Kabut itu diam lama, lalu menjawab, tidak ada yang memilihmu, kau memang seharusnya tidak lahir. Liang terpaku, makhluk itu melanjutkan, tapi sesuatu dalam aliran waktu retak saat kau dikandung. Dan kekuatan retak zaman yang seharusnya menghilang selamanya menumpuk pada tubuhmu yang belum sempurna, merusak meridianmu. Liang mengepalkan tinjunya keras, ia bukan kutukan, bukan lemah. Ia adalah anomali keberadaan. Retakan ruang tiba-tiba muncul lagi, kali ini lebih besar, membuat tanah bergetar. Liang bersiap, namun bukan monster. Sosok berjubah hitam keluar dari retakan, murid klan ketua tidak. Ini jauh lebih gelap, aura kematian dan ketenangan mematikan mengelilinginya. Kabut hitam di samping Liang menegang sedikit. Kita bertemu lebih cepat dari yang kuduga, ucap kabut. Sosok berjubah hitam itu menatap Liang, meski wajahnya disembunyikan. Liang merasakan tatapan itu seperti pisau yang menyayat kepala. Akhirnya aku menemukanmu, katanya dengan suara serak yang menggema. Pewaris retak zaman, pewaris dunia yang seharusnya punah. Liang mundur satu langkah. Makhluk kabut maju melindunginya. Kau tidak boleh membawanya. Sosok berjubah hitam mengangkat tangannya. Suara bergetar memenuhi udara. Dia lahir dari retakan. Dia milik dunia lama. Belen surga akan menyebutnya bencana. Ia mengangkat pedangnya. Cahaya ungu menyebar. Dan dunia retak itu mulai runtuh lagi. Makhluk kabut menatap Liang dan berteriak, lari. Bertahan hidup adalah satu-satunya cara kau bisa melawan takdirmu. Tanah hancur. Langit pecah. Dan Liang kembali terseret oleh kekuatan besar yang memutar semuanya menjadi gelap. Langit Tiangxuan meratakan cakrawala seperti kaca yang dipukul palu. Cahaya biru keunguan berputar di angkasa, membentuk mata raksasa berwarna emas, mata hukum langit. Manifestasi tertinggi dari para penjaga Dao. Setiap kultivator yang melihatnya langsung berlutut, bahkan udara menggigil. Seakan takut menyinggung entitas itu, tetapi Liang Shen tetap berdiri. Di hadapannya, para tetua sekte awan cemerlang membentak, bahkan dewa tidak akan memaafkan keberanianmu menciptakan alam buatan. Kau menentang tatanan ribuan tahun. Liang Shen membalas dengan suara rendah yang memecah ketegangan, langit melarangku naik, bukan karena aku lemah, tapi karena mereka takut akan apa yang bisa kulakukan. Mata hukum langit menyorot sinar emas tepat ke tubuh Liang Shen. Tekanan Dao menghantam tulangnya, memaksa lututnya bergetar. Organ dalamnya seperti digilas gunung, tapi Liang Shen mengeraskan tekad. Lalu dari bawah tanah, retakan muncul alam kecil miliknya yang ia ciptakan dalam episode 1. Merespon panggilannya, cahaya hijau giok mengalir dari retakan itu, membungkus tubuhnya, meredam tekanan langit. Para tetua terbelalak, bagaimana mungkin? Alam buatan tidak seharusnya mampu menahan hukum langit. Liang Shen membentangkan tangan, karena aku tidak menciptakan alam. Aku menciptakan fondasi bagi dunia baru. Tiba-tiba, dari dalam mata hukum langit muncul sosok berjubah perang, bermata dingin, dan tak berperasaan utusan hukum Dao. Suaranya menggema bel berbatu, Liang Shen, kau dipanggil ke pengadilan langit. Tuduhanmu pembangkangan terhadap surga, hukuman maksimum, penghapusan eksistensi. Liang Shen tersenyum tipis, kalau begitu, ayo, ia mengepalkan tangan. Alam buatannya terbuka di belakangnya, memancarkan deru energi primitif, pengadilan langit yang harus bersiap. Seketika dunia berguncang, sertakan cahaya menyambar, Liang Shen dan utusan Dao terserap ke dalam pusaran besar menuju pengadilan langit. Dan semua orang yang menyaksikan, hanya bisa menelan ludah. Karena untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang kultivator dipanggil ke pengadilan langit. Bukan untuk diadili, melainkan untuk menantang balik. Keheningan menelan segalanya saat Liang Shen tiba di pengadilan langit. Tempat itu bukan ruang biasa, melainkan hamparan kosong tak berujung, dengan lantai terbuat dari cahaya, dan langit yang seolah tersusun dari bintang-bintang mati. Di tengahnya berdiri sebuah singgasana raksasa berwarna putih mutiara, dijaga 8 figur berjubah emas, para adjudikator Dao, makhluk yang bahkan kaisar langit pun harus tunduk pada keputusan mereka. Utusan Dao mendorong Liang Shen maju. Liang Shen, pembuat alam buatan.
Engkau dipanggil untuk diadili. Suara adjudikator pertama bergema, menggetarkan ruang kosmos. Ceritakan tujuanmu menciptakan alam sendiri. Apakah kau berniat mengganggu keseimbangan langit? Liang Shen menatap mereka satu persatu. Aku menciptakan alamku karena langit menutup pintu bagiku. Jika jalan naik ditutup, aku membuat jalanku sendiri. Adjudikator kedua bersuara dingin, sebuah alasan yang sering digunakan oleh mereka yang haus kekuasaan. Liang Shen mendengus lirik. Kekuasaan tidak kubutuhkan, yang kubutuhkan adalah kebebasan. Tiba-tiba, adjudikator ketiga mengangkat tangan. Di hadapan Liang Shen, muncul proyeksi alam buatan miliknya berputar, berkembang, mengisi ruang sidang dengan aura hidup yang belum pernah ada sebelumnya. Namun sesuatu membuat seluruh adjudikator terdiam. Alam itu berevolusi dengan sendirinya. Biasanya, alam buatan hanya stagnan, tak bisa tumbuh tanpa pemiliknya memberi energi. Tetapi milik Liang Shen berdenyut, memunculkan pegunungan baru, sungai, bahkan percikan benih kehidupan. Adjudikator keempat membelalak ini. Tidak mungkin, alam buatan tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Liang Shen menjawab tenang, aku tidak menciptakannya dengan teknik, aku menciptakannya dengan inti kekosongan, sesuatu yang langit buang dan anggap berbahaya. Adjudikator kelima mencendongkan tubuh, inti itu telah dilenyapkan dari 3000 dunia, bagaimana kau mendapatkannya? Liang Shen tersenyum kecil, karena langit membuat satu kesalahan. Kalian menghapus dunia tempatku dilahirkan, tetapi tidak menghapusku. Ruang sidang langsung bergetar, beberapa adjudikator saling berpandangan. Ini bukan sekadar pemberontakan, ini membuka borok terbesar surga. Adjudikator ke-6 menatap tajam. Jika benar, berarti keberadaanmu sendiri adalah bukti bahwa langit bisa salah, potong Liang Shen. Keheningan kembali menelan ruang itu, lalu adjudikator pertama berdiri sambil mengetukkan tongkat cahaya raksasa. Kalau begitu, hanya satu cara untuk membuktikannya, ujian kekosongan. Utusan Dao tersentak, tidak. Ujian itu tapi, sudah terlambat. Ruang di bawah Liang Shen retak seperti kaca, dan dia jatuh ke dalam pusaran absolut hitam kelam. Suara adjudikator pertama menggema. Jika kau mampu bertahan, kau bebas. Jika gagal, kau akan hilang selamanya. Liang Shen menukik ke dalam kegelapan sambil mengepal tangan. Bagus, matanya bersinar tajam. Aku ingin tahu, berapa banyak lagi rahasia langit yang kalian sembunyikan. Tubuh Liang Shen jatuh tanpa gravitasi, tanpa arang, tanpa cahaya. Dunia di sekelilingnya berubah menjadi absolut hitam, seakan seluruh eksistensi terhapus. Bahkan napas pun seperti tidak memiliki suara. Tempat ini bukan ruang, bukan waktu, melainkan awal sebelum segalanya tercipta. Inilah ujian kekosongan, sebuah pengadilan yang tidak menilai benar atau salah, melainkan siapa yang pantas untuk ada. Ketika Liang Shen mencoba mengarahkan energi, dirinya justru merasakan tubuhnya direnggut oleh kekuatan yang tak berbentuk. Meridian rusaknya berdenyut keras, seakan-akan pecah. Jadi, ini cara langit mencabut keberadaan seseorang, gumamnya. Namun tiba-tiba, puluhan bayangan muncul mengelilingi dirinya. Mereka tidak memiliki wajah, tetapi tubuh mereka mirip manusia, bayangan diri sendiri yang tidak pernah lahir. Salah satunya berbisik, kau tidak seharusnya ada. Liang Shen mengepalkan tangan. Kalau begitu buktikan. Ratusan bayangan menyerbu, sekaligus tubuh mereka meresap seperti kabut, namun menusuk seperti baja. Liang Shen menghantam satu, namun pukulannya tidak mengenai apapun. Bayangan itu memanjang, membelit lehernya, dan menariknya ke dalam kekosongan. Suara-suara mulai memenuhi ruang itu. Meridianmu rusak. Tidak bisa kultivasi. Dibuang langit. Tidak layak. Tapi Liang Shen mengulum senyum. Kalian pikir itu melemahkanku? Dari dalam dadanya, sesuatu menyala, sebuah retakan cahaya hitam. Inti kekosongan merespons lingkungan asalnya, berputar cepat, memakan segala bentuk serangan bayangan. Cahaya hitam itu merembet keluar tubuhnya seperti tinta menyebar di air. Salah besar. Tatapan Liang Shen berubah tajam. Aku kuat justru karena aku rusak. Bayangan-bayangan itu mulai terhisap ke cahaya hitam. Mereka menjerit, terdistorsi, hancur tanpa jejak. Namun ujian belum selesai. Tiba-tiba, dari kegelapan muncul sebuah tangan raksasa, hitam legam, dengan urat-urat bercahaya merah. Ukurannya begitu besar hingga Liang Shen hanya setitik kecil di hadapannya. Suara berat menggema, anomali. Dikembalikan ke nihil. Tangan itu turun menghantam, ruang pun pecah seperti cermin. Liang Shen meledakkan energi inti kekosongan.
menciptakan benteng hitam transparan, namun tangan itu menembusnya seperti menembus asap. Tubuh Liang Shen terhempas jauh, terpental ke lapisan kegelapan yang lebih dalam saat dia bangkit. Dia melihatnya, sebuah wujud kolosal muncul seperti dewa tanpa bentuk. Hanya terdiri dari bayangan berlapis-lapis, itu adalah manifestasi langit. Ujian ini bukan lagi sekadar ujian. Ini adalah eksekusi. Liang Shen berdiri tegak, meskipun dadanya terasa seperti disayat dari dalam. Jadi, kalian turun tangan sendiri sekarang? Merasa terancam. Manifestasi langit mengangkat kepalanya tanpa wajah. Kau bagaikan noda pada kanvas takdir, dan noda harus dihapus. Liang Shen mengangkat tangan, memanggil seluruh kekuatan inti kekosongan sampai tubuhnya sendiri bergetar. Sayangnya, auranya meledak seperti ledakan bintang hitam. Aku bukan noda. Aku pernah baru di atas kanvas kalian. Kekosongan itu berkumpul di sekelilingnya, membentuk pola rumit seperti mandala gelap, memaksa manifestasi langit mundur setengah langkah. Untuk pertama kalinya, suara manifestasi itu terdengar. Goyah, tidak mungkin. Seorang manusia menolak kehendak langit. Liang Shen tersenyum tipis. Aku memang bukan manusia biasa. Dia mengepalkan tinju dan alam kekosongan mulai retak seperti kulit telur yang hendak menetas. Di luar sana, para adjudikator yang menyaksikan sidang terbelalak, penghalang ujian retak. Tidak ada yang pernah tidak mungkin. Sementara itu, Liang Shen menatap manifestasi langit dengan mata membara. Aku akan keluar dari sini. Retakannya menyebar semakin cepat. Cahayanya menembus seluruh ruang gelap. Dan aku akan bertanya langsung pada kalian, retakan terakhir pecah, mengapa duniaku dihapus? Dan dalam kehancuran total itu, Liang Shen melesat keluar dari ujian kekosongan, meninggalkan manifestasi langit yang berteriak tanpa suara dalam kehampaan yang runtuh. Cahaya retakan ujian kekosongan meledak ke segala penjuru. Para adjudikator Dao yang sedang menyaksikan dari ruang sidang terpaksa menutupi wajah mereka ketika gelombang energi hitam menyapu seluruh ruangan. Beberapa bahkan mundur beberapa langkah, sebuah hal yang tidak pernah terjadi dalam ribuan tahun. Dari retakan yang masih menganga, sosok muncul perlahan. Liang Shen melangkah keluar dengan napas teratur. Rambutnya berkibar oleh aura hitam yang melilit tubuhnya seperti kabut hidup. Mata dan urat tubuhnya bersinar seperti tinta yang direbus cahaya. Dia bukan lagi Liang Shen yang sama seperti saat masuk. Dia adalah sesuatu yang baru. Di sesuatu yang tak pernah dicatat langit, adjudikator pertama hampir kehilangan kontrol atas tongkat cahaya di tangannya. Ujian kekosongan runtuh. Mustahil. Liang Shen menatap mereka dengan tatapan tenang, namun mengandung tekanan yang membuat udara kosmis di sekitar mereka bergetar. Aku sudah melewati ujian kalian, katanya. Sekarang giliran kalian menjawab. Adjudikator kedua berbicara terbata-bata. Apa yang terjadi di dalam? Bagaimana aku bertemu langit? Jawab Liang Shen datar. Dan aku mengalahkannya. Para adjudikator menegang. Kalimat itu bukan metafor. Aura di sekitar Liang Shen membawa jejak kehendak langit yang patah. Adjudikator ketiga melangkah maju. Jika kau membawa fragmen kekosongan keluar, itu berarti kau membawa kekuatan yang bisa menghapus dunia, sambung Liang Shen. Tepat, sama seperti yang dilakukan langit pada dunia asliku. Adjudikator keempat menatap sang pemuda seakan melihat sesuatu yang seharusnya tidak eksis di realitas dunia aslimu. Benar-benar dihapus. Liang Shen mengangguk dengan alasan bahwa dunia itu cacat, sama seperti aku. Keempat adjudikator saling berpandangan, ada sesuatu yang berubah dalam tatapan mereka. Ini bukan lagi sidang terhadap seorang kriminal. Ini menjadi sidang terhadap dosa langit sendiri. Namun sebelum salah satu dari mereka sempat berbicara, langit di atas sidang tiba-tiba terbelah. Cahaya keemasan turun bagaikan matahari yang pecah, menyilaukan semua. Sebuah suara bergema dari celah itu dalam, otoritatif, memerintah, berhenti. Semua adjudikator menunduk tanpa sadar. Liang Shen mengangkat wajahnya perlahan. Dari celah cahaya itu muncul sosok berjubah putih keemasan, dengan mata yang bersinar seperti bintang purba, yang sudah melihat ribuan generasi lahir dan mati. Kaisar Langit Changsu, penguasa surga, pemilik kehendak yang menciptakan hukum dan takdir. Dia melayang turun perlahan. Pemandangannya tajam menatap Liang Shen, seolah ingin membedah setiap lapisan keberadaannya. Liang Shen, ujarnya pelan. Sekarang aku mengerti. Mengapa dunia aslimu lenyap? Ruangan menjadi membeku. Liang Shen menaikkan alis. Kau mengakuinya? Kaisar Langit terdiam sejenak, lalu berkata, ya,
Aku yang memerintahkan penghapusan dunia itu. Para adjudikator terkejut. Bahkan mereka tidak tahu. Liang Shen tersenyum miring, bukan bahagia, lebih seperti menahan kemarahan yang sudah lama menumpuk. Akhirnya, kebenaran keluar dari mulutmu. Namun suara Kaisar Langit masih datar, bahkan tidak ada rasa bersalah. Tapi kau salah memahami alasannya. Liang Shen mengerutkan kening, Kaisar Langit mengangkat tangannya. Dan dalam cahaya keemasan, muncul potongan memori kilatan dunia Liang Shen sebelum hancur, pegunungan, sungai, langitnya sendiri. Semuanya seperti hidup kembali untuk sesaat. Namun adegan itu segera menampilkan sesuatu bersembunyi di balik awan hitam. Sesuatu meliuk seperti serpihan kekosongan berdetak, dunia tempatmu lahir, kata Kaisar Langit, telah terkena parasit nihil, makhluk dari luar sistem 3000 dunia. Jika tidak dimusnahkan, ia akan menelan seluruh realitas. Liang Shen terdiam, bukan karena percaya tapi karena memori itu. Sebagian terasa benar, namun Kaisar Langit melanjutkan, masalahnya, parasit itu memilih Wadar. Ia menatap Liang Shen dalam-dalammu. Madah itu adalah kau. Ruang sidang langsung terasa hancur oleh keheningan yang menjatuhkan. Liang Shen tertawa lirir, pertama pelan, lalu semakin tajam. Kau bilang aku ini produk dari sesuatu yang harus dimusnahkan? Kaisar Langit mengangguk tanpa ragu. Karena itu, kau seharusnya tidak pernah ada. Liang Shen berhenti tertawa. Pada saat itu, seluruh aura kekosongan di tubuhnya berputar liar, seakan siap meledak kapan saja. Sayangnya, ucap Liang Shen pelan namun mematikan, aku sudah terlanjur ada. Aura kekosongan yang menghancurkan realitas mulai berpendar di tangan Liang Shen. Para adjudikator terpaku, Kaisar Langit tetap tenang. Dan karena itulah, lanjut Liang Shen, aku akan mengetahui satu hal. Cahaya hitam melonjak, memecahkan bintang-bintang. Siapa sebenarnya parasit itu? Liang Shen menunjuk tepat ke arah Kaisar Langit. Kau, atau kau? Langit gemetar, bintang-bintang berkilat seakan takut. Pertempuran yang tidak seharusnya terjadi baru saja dimulai. Ketika Liang Shen menuding Kaisar Langit, kilatan hitam dan emas bertubrukan di udara, mengguncang seluruh ruang sidang Dao seakan hendak runtuh. Membuat para adjudikator Dao yang biasanya tak goyah oleh kehancuran apapun, merasakan ketakutan murni merayapi tulang mereka saat Liang Shen melangkah maju dengan aura kekosongan yang menyapu lantai cahaya hingga retak. Sementara Kaisar Langit tetap diam tanpa mundur, hanya menatapnya seolah menganalisis fenomena alam. Liang Shen, ucapnya datar, kau bukan manusia, bukan kultivator, bukan makhluk dari dunia ini. Dan Liang Shen tersenyum miring sambil berkata ia lebih suka menyebut dirinya lahir di luar batas aturan langit. Kaisar Langit mengangkat tangan, dan segaris cahaya emas membentuk mandala kehendak langit, simbol otoritas tertinggi yang hanya ia miliki, seraya mengatakan bahwa Liang Shen bukan korban, bukan pahlawan, melainkan anomali yang seharusnya tidak pernah sadar. Namun Liang Shen menantang balik dengan bertanya siapa yang membuatnya sadar kalau bukan langit sendiri. Membuat Kaisar Langit terdiam sejenak seperti menahan sesuatu yang enggan ia akui. Tiba-tiba bayangan kedua muncul dari belakang Kaisar Langit samar, tetapi dengan aura jauh lebih tua dan menakutkan hingga para adjudikator hampir berlutut. Dan adjudikator ke-6 berbisik gemetar bahwa itu adalah kehendak lama. Bayangan itu berbicara dengan suara seperti gema sebelum dunia tercipta, memanggil Liang Shen dan membuat dadanya sesak karena suara itu berbicara langsung pada inti keberadaannya. Mengatakan bahwa ia membawa pecahan mereka, membuat Liang Shen meraih dada ketika inti kekosongan berdenyut seolah mengenali pemilik suara tersebut. Saat Liang Shen bertanya apakah yang disebut parasit adalah mereka, bayangan itu tertawa perih dan menjawab bahwa mereka bukan parasit, melainkan asal nihil purba yang ada sebelum surga Dao, dan segala sesuatu membuat Kaisar Langit menegurnya agar diam karena ia tidak memiliki bentuk di dunia ini. Namun bayangan itu mengabaikan dan menatap Liang Shen, menyatakan bahwa ia adalah reinkarnasi sebuah konsep yang bahkan langit tak bisa menghapus, pewaris kekosongan awal. Para adjudikator mundur pucat ketika Liang Shen mengulang kata-kata itu, dan bayangan itu menambahkan bahwa ia seharusnya tetap tidak sadar, tetapi ada yang membangunkannya lebih cepat. Saat Liang Shen menoleh pada Kaisar Langit dan bertanya apakah dialah pelakunya, bayangan purba mengangguk, menyebut bahwa Kaisar Langit membangunkan percikan kekosongan demi menjadikannya sumber energi baru bagi surga. Namun Kaisar Langit membantah dengan mengatakan ia melakukan apa yang diperlukan untuk menjaga 3000 dunia,
mengorbankan dunia yang telah terkorupsi oleh pecahan nihil purba, sebab jika tidak dihancurkan, maka seluruh kosmos akan jatuh. Liang Shen mencengkeram tangan kirinya, menuntut alasan mengapa ia disisakan hidup. Tetapi bayangan purba menjelaskan bahwa Kaisar Langit ingin mempelajari cara kerja kekosongan awal dan menjadikannya sampel sempurna, meski Kaisar Langit menolak keras dengan mengatakan bahwa dunia itu memilih Liang Shen sendiri dan serpihan nihil purba telah menempel pada jiwanya sehingga ia tak bisa dihapus karena ia bukan makhluk yang tunduk pada hukum surga. Bayangan purba kemudian berkata bahwa Liang Shen bukan bagian dari surga dan merupakan satu-satunya makhluk yang tidak bisa dikendalikan oleh kehendak langit, membuat aura Liang Shen mengguncang ruangan dan melempar para adjudikator ke belakang. Sementara Kaisar Langit menatap tanpa bergeming dan mengatakan bahwa Liang Shen adalah ancaman bukan karena kekuatannya, tetapi karena eksistensinya membuktikan bahwa surga bukanlah yang pertama. Membuat dunia Liang Shen seolah berputar ketika ia menyadari bahwa seluruh hidupnya meridian rusak. Dunia yang hancur, perjuangannya menciptakan alam sendiri bukan kebetulan, tetapi buah dari sesuatu yang lebih tua dari surga. Liang Shen menatap Kaisar Langit dengan mata seperti dua bintang hitam dan bertanya apa rencananya, karena ia tidak bisa dibunuh atau dihapus, dan ketika ia menyatakan bahwa kini ia tahu siapa dirinya, Kaisar Langit menarik napas panjang dan berkata ia tidak berniat membunuh Liang Shen, tetapi demi menjaga keseimbangan 3000 dunia ia harus menyegalnya. Liang Shen tersenyum dingin dan menantangnya untuk mencoba, membuat Kaisar Langit membuka mata sepenuhnya dengan cahaya emas yang belum pernah terlihat. Sementara kekosongan awal berdenyut dalam tubuh Liang Shen, hingga dua kekuatan purba yang seharusnya tak pernah bertemu surga dan kekosongan akhirnya berbenturan, dan nasib 3000 dunia ikut bergetar. Cahaya emas dan hitam meledak bersamaan ketika Liang Shen dan Kaisar Langit saling menerjang. Waktu di sekitar mereka berhenti total, bahkan para adjudikator Dao terperangkap dalam diam yang membaku, tidak bisa bergerak, tidak bisa bicara. Pertarungan ini melampaui tingkat makhluk apapun. Ini adalah benturan dua konsep abadi, surga, kekosongan awal, konstanta yang tidak seharusnya pernah bersinggungan. Namun hari ini, mereka saling meniadakan. Liang Shen menghantam Kaisar Langit dengan tinju yang dipenuhi pusaran kekosongan. Energi itu berputar seperti lubang hitam, memakan ruang di sekitarnya. Tapi Kaisar Langit menahan dengan satu tangan. Cahaya emas membentuk lapisan hukum kosmis yang tidak bisa ditembus energi dunia manapun, kekosongan awal. Gumam Kaisar Langit, bahkan cahaya Dewa tidak bisa menembusnya. Liang Shen menatap tajam, dan kau tetap berpikir bisa menyegelku. Ia memutar tubuh dan menendang tendangannya merobek langit, sidang menjadi dua. Kaisar Langit mundur setengah langkah, sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah 3000 dunia. Bintang-bintang di atas mereka bergoyang, orbitnya kacau. Adjudikator pertama berteriak meski suara itu tersendat oleh tekanan keabadian. Kita benar-benar menyaksikan hal yang tak pernah boleh terjadi. Di titik pertempuran, cipratan energi surga dan kekosongan menciptakan retak-retak realitas. Ruang pecah seperti kaca rapur, menampilkan dimensi lain. Di baliknya ada lautan api biru, angin perak, dan ruang kosong tanpa cahaya. Namun Liang Shen tidak teralihkan. Ia mengangkat kedua tangan, dan inti kekosongan awal muncul tepat di depan dadanya, sebuah bola hitam yang memancarkan pola-pola purba, seolah mengukir ulang hukum alam. Kaisar Langit menatapnya untuk pertama kalinya dengan ekspresi serius penuh tekanan. Jadi kau mengendalikan inti itu sepenuhnya. Liang Shen menurunkan tangan sedikit, bola itu tetap menggantung. Atmosfer bergetar. Aku tidak hanya mengendalikannya, ia menggertakkan gigi. Aku adalah itu. Kaisar Langit menunjuk telapak tangannya ke depan, membentuk simbol larangan kuno yang telah ia persiapkan selama ribuan tahun. Segel kehilangan eksistensi, seger yang hanya boleh digunakan sekali dalam sejarah surga. Ketika segel itu muncul, udara berubah berat seperti tertindih gunung tanpa pintu. Jika aku tak bisa menghapusmu, cahaya segelnya membesar, maka aku akan menghapus hubunganmu dengan seluruh dunia. Liang Shen tertawa pendek, dengan kata lain mengasingkanku, menjadikanku makhluk yang tidak terletak dimanapun. Benar, Kaisar Langit menekan segel itu ke depan. Bagi keseimbangan kosmos, itu satu-satunya solusi. Liang Shen membuka kedua tangan, aura kekosongannya berputar membentuk badai hitam yang merobek dunia. Sayangnya, ia berkata dengan suara yang membuat seluruh bintang berhenti, aku tidak pernah suka aturan.
Segel kehilangan eksistensi bertabrakan dengan inti kekosongan awal. Boom. Gelombang destruksi menyapu seluruh sidang Dao. Para adjudikator terpental seperti boneka. Dinding bintang runtuh, dan suara kehancuran menelan semesta. Cahaya emas dan hitam saling memakan, saling menekan, saling memaksa lenyap. Kaisar Langit mengerang, bagaimana bisa? Segel ini seharusnya mutlak. Liang Xin mendorong balik, mata hitamnya menyala. Aku tidak mengenal kata mutlak. Aku lahir dari hal yang bahkan surga tidak mengerti. Ia menghantamkan tangan bersamaan dengan dorongan inti kekosongan. Segel emas pecah. Cahayanya hancur seperti serpihan kaca kosmik. Kaisar Langit tertegun. Para adjudikator membisu. Bahkan nihil purba yang berbisik dari balik ruang hanya tertawa pelan. Liang Shen mengangkat tangannya tinggi-tinggi, lengan itu memanjang menjadi bayangan raksasa. Seperti tangan dewa yang muncul dari ketiadaan. Aku akan menunjukkan sesuatu kepadamu, Kaisar Langit. Ia mengepalkan tinjunya. Tentang apa yang terjadi ketika kekosongan awal mengakar dalam realitas. Tinju itu dihantamkan langsung ke inti cahaya, Kaisar Langit. Cahaya emas yang biasanya abadi, yang mengatur umat, hukum, dao, dan takdir padam. Kaisar Langit terpental ke belakang. Tubuhnya menghantam dinding realitas hingga retakannya membelah dunia bagai jaring laba-laba raksasa. Liang Shen melangkah mendekat. Kaisar Langit mencoba berdiri, namun tubuhnya goyah. Tidak mungkin. Seorang makhluk dari dunia lenyap. Menumbangkan surga. Liang Shen berhenti satu langkah di depannya. Aku bukan makhluk dari dunia lenyap. Ia menunduk sedikit, menatap Kaisar Langit langsung dari jarak yang tidak pantas. Aku adalah makhluk yang dunia lain ciptakan untuk menggantikan surga. Kaisar Langit menatapnya dengan mata yang mulai retak seperti kaca. Jadi kau pengganti. Liang Shen menggeleng perlahan. Aku bukan pengganti, aku yang berikutnya. Ia memutar telapak tangan. Kekosongan awal menjalar ke seluruh ruang. Bintang padam. Tata kosmos membeku. Hukum retak. Takdir berhenti. Suara nihil purba bergema dari segala arah seolah generasi dewa purba bertepuk tangan. Selamat datang, pewaris kami. Liang Shen berdiri tegak. Seluruh alam berlutut bukan karena mereka ingin, tetapi karena mereka tidak memiliki pilihan. Liang Shen mengucapkan kalimat terakhir pada Kaisar Langit. Mulai hari ini, surga bukan lagi puncak segalanya. Dan aku bukan lagi pembangkang dengan meridian rusak. Ia menatap dunia yang kini berlutut dalam diam. Aku adalah dewa kekosongan awal. Cahaya hitam naik ke langit, realitas berubah, dan legenda Liang Shen makhluk yang seharusnya tidak ada akhirnya menjadi pusat dari segalanya.